Sekarang kita akan membahas tentang integral substitusi. Integral dengan metode substitusi ini dipakai jika kita tidak bisa menggunakan rumus dasar integral. Ini adalah bentuk umum dari integral substitusi. Hampir sama dengan rumus dasar integral kemarin, cuma di sini ada U, di mana U itu adalah sama dengan fx. Jadi U itu permisalan dari bentuk fx-nya. Bisa dikatakan integral metode substitusi itu sama dengan metode pemisalan. Di sini ada beberapa soal yang bisa kita selesaikan dengan metode substitusi. Kenapa soal-soal berikut ini bisa kita selesaikan dengan metode substitusi? Jadi untuk integral substitusi itu ada ciri-cirinya. Ciri-ciri soal bisa dikerjakan dengan integral substitusi adalah jika selisih pangkat dari yang di dalam kurung dan di luar kurung adalah 1. Maksudnya seperti ini, misalkan untuk kasus yang pertama ada integral 3x plus 5 pangkat 7. Kalau kita lihat yang di dalam kurung ini pangkatnya adalah 1, pangkat tertingginya itu 1, sedangkan yang di luar kurung karena tidak ada berarti bisa kita anggap pangkat 0. Untuk yang kasus nomor 2 sama. Untuk yang kasus nomor 3 ini ada 2 bagian. Jadi yang di dalam kurung itu 4x kuadrat min 3, pangkat tertingginya itu 2, sedangkan yang pangkat di luar kurungnya adalah 1, jadi selisihnya itu 1. Untuk kasus yang nomor 5 juga sama. Ini ada dua bagian, jadi yang pertama ada x kuadrat plus 2, dan yang kedua ada x pangkat 3 plus 6x plus 1. Kalau diperhatikan pangkatnya, ini selisihnya 1, ini 2, ini 3. Kenapa kita cari yang selisih pangkatnya itu 1? Biar nanti ketika yang di dalam kurung ini kita turunkan, hasil turunan dari yang di dalam kurung itu merupakan hasil kali dari yang di luar kurung. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita coba selesaikan untuk pembahasan yang nomor 1 dulu. Integral dari 3x plus 5 pangkat 7 dx sama dengan berapa? Dengan metode substitusi perlu kita misalkan dulu. Jadi kita misalkan U itu adalah 3x plus 5. Kemudian kita tentukan turunannya dari kedua ruas ini. Untuk yang ruas kiri U, jika kita turunkan hasilnya du. Untuk yang ruas kanan kita turunkan terhadap x, hasilnya adalah 3 dx. Dari sini tentukan dx-nya. Jadi dx itu sama dengan du per 3. Kalau sudah ketemu dx, baru kita substitusikan ke soal awalnya tadi. Jadi ini bisa kita tulis dalam integral 3x plus 5-nya karena tadi sudah dimisalkan U, kita tulis saja U pangkat 7. dx-nya kita ganti dengan du per
3 atau bisa ditulis integral sepertiga U pangkat 7 DU. Oke, sama dengan, biar lebih mudah bisa kita hitung dengan ini sepertiganya tetap, kemudian integral dari U pangkat 7 itu adalah 1 per 7 ditambah 1 U pangkat 7 ditambah 1 plus C, jangan lupa ini dikali, jadi hasilnya sepertiga dikali 1/8 1/24 U pangkat 8 plus C. Jadi tinggal U nya diganti lagi, disubstitusikan yang pemisalan tadi sama dengan 1/24 3x plus 5 pangkat 8 plus C. Ini sudah ketemu hasil akhir dari integral 3x plus 5 pangkat 7, yaitu 1/24 dikali 3x plus 5 pangkat 8 plus C. Lanjut untuk soal yang nomor 2. Integral 3 dalam kurung 4x plus 1 pangkat 4 dx sama dengan berapa? Oh ya, jadi kenapa ini harus kita selesaikan dengan metode substitusi? Sebenarnya bisa pakai integral rumus biasa, rumus dasar, asalkan kalian mau menjabarkan ini. Jadi yang untuk soal kasus nomor 1 tadi, 3x plus 5 pangkat 7 bisa kalian jabarkan dulu, kalikan dulu. Untuk yang ini juga sama. Tapi daripada mengalihkan terlalu banyak, lebih enak kita pakai integral substitusi. Gitu ya. Oke, yuk lanjut untuk yang nomor 2. Kita misalkan dulu. Jadi yang perlu dimisalkan itu yang bentuknya kompleks. Kalau ini ada yang dalam kurung, berarti itu adalah U-nya. U sama dengan 4x plus 1. Sama, ini kita turunkan terhadap U, jadi kita punya DU sama dengan yang ini kita turunkan terhadap X. Jadi hasilnya 4 dx. Kemudian kita cari dx-nya sama dengan DU per 4. Kalau sudah ketemu dx, kemudian kita substitusikan ke soal asalnya. Bisa kita ganti dalam integral 3. Ini kita misalkan U tuh, berarti U pangkat 4 dx-nya diganti dengan DU per 4. Atau bisa kita tulis integral 3/4 U pangkat 4 DU. Tinggal dihitung. Jadi 3/4 dikali integral dari U pangkat 4. Jadi 1/4 tambah 1, 5. U pangkat 4 tambah 1, 5. Ditambah C, jangan lupa. Kemudian tinggal dikali. Jadi hasil akhirnya 3/20 U pangkat 5 plus C. Kemudian kita kembalikan, U-nya diganti lagi. Jadi 3/20, U-nya kita ganti 4x plus 1 pangkat 5 plus C. Selesai. Dari dua contoh soal ini, bisa kita lihat polanya sebenarnya. Dari soal sama jawabannya. Jadi ada alternatif cara yang lebih singkat lagi tanpa dimisalkan. Untuk soal yang pertama, integral dari 3x plus 5 pangkat 7 dx itu bisa langsung kita cari sama dengan
Sama seperti rumus dasar yang kemarin. Jadi ada 1, kemudian tulis saja 3x plus 5 pangkat 7, jangan lupa pangkatnya ditambah 1, per sama pangkatnya ditambah 1. Kemudian yang ini adalah hasil dari turunan yang di dalam kurung. Jadi di sini 3x plus 5 kalau kita turunkan hasilnya adalah 3. Tinggal dihitung saja. Jadi ini 1/8. Ini penyebutnya 8, di sini penyebutnya 3, tinggal dikalikan. Hasilnya adalah 1/8 kali 3, 24. 3x plus 5 pangkat 8. Selesai. Oh iya, lupa. Ditambah C. Hasilnya sama bukan? Oke. Untuk yang nomor 2 bisa juga kita pakai metode yang itu. Jadi integral dari 3 dikali 4x plus 1 pangkat 4 dx itu sama dengan 3 dalam kurung 4x plus 1 pangkat 4. Jangan lupa pangkatnya ditambah 1. Ini per sama 4 plus 1. Yang di sini per hasil turunan dari yang di dalam kurung. Turunan dari 4x plus 1 adalah 4. Kalau dihitung hasilnya adalah 3 per ini 5 dikali 4, 20. 4x plus 1 pangkat 5 plus C. Selesai. Sama. Untuk pembahasan yang nomor 3, soalnya adalah integral 4x dalam kurung 4x kuadrat min 3 pangkat 4 dx. Kita coba pakai yang metode substitusi dulu. Jadi kita misalkan, yang harus dimisalkan U itu adalah bentuk yang kompleks, jadi kita pakai yang di dalam kurung 4x kuadrat min 3. Kemudian kita turunkan, kalau U diturunkan terhadap U berarti du 4x kuadrat min 3, jika kita turunkan terhadap x hasilnya adalah 8x dx. Oke. Terus kita cari dx-nya. Dx sama dengan du per 8x. Kalau sudah ketemu dx, kemudian kita substitusikan ke soal asalnya. Integral 4x ditulis dulu 4x. Yang 4x kuadrat min 3 karena tadi sudah dimisalkan, jadi bisa kita ganti dengan U pangkat 4. Dx-nya kita ganti du per 8x. Nah, kalau dilihat di sini ada 4x, di sini ada 8x, berarti bisa kita sederhanakan. Ini bisa kita coret, di sini tinggal ada 2. Jadi bisa ditulis lagi dalam bentuk integral setengah U pangkat 4 du. Baru kita hitung integralnya. Biar lebih enak, berarti setengah dikalikan integral U pangkat 4 itu adalah 1 per 4 ditambah 1, 5. Jadi U pangkat 4 ditambah 1, 5 ditambah C. Hasilnya adalah 1/10 U pangkat 5 plus C. Kalau sudah selesai baru dikembalikan U-nya tadi. Jadi hasilnya 1/10. U-nya tadi adalah 4x kuadrat min 3 pangkat 5 plus
C. Oke, sekarang kita coba pakai cara yang satunya. Integral dari 4x dikali 4x kuadrat min 3 pangkat 4 dx sama dengan, tulis saja dulu seperti soal, 4x dalam kurung 4x kuadrat min 3 pangkat 4, jangan lupa ditambah 1, per, ini juga sama, 4 ditambah 1, yang ini per turunan dari yang di dalam kurung. Turunan dari 4x kuadrat min 3 adalah 8x. Oke. Kalau kalian perhatikan di sini ada 4x, di sini ada 8x. Berarti bisa kita sederhanakan, ini bisa dicoret. Hasilnya adalah 2. Oke, nanti tinggal dikali. Jadi hasil akhirnya adalah ini 1 ya. Berarti 1 per ini 5 dikali 2 berarti 10. 4x kuadrat min 3 pangkat 5 plus C-nya jangan lupa. Selesai. Selanjutnya kita coba selesaikan untuk soal yang nomor 4. Yang nomor 4 tadi soalnya integral dari 5x min 1 per dalam kurung 5x kuadrat min 2x plus 6 dx. Oke. Kalau bentuknya masih pecahan, ini bisa kita pindah ke atas dulu. Oke, sorry, di sini ada pangkat 7. Kita pindah integral 5x min 1 dikali, jadi kita rubah bentuk perkalian, 5x kuadrat min 2x plus 6 pangkatnya jadi min 7 dx. Oke. Nah, sekarang yang kita pakai yang bentuk perkalian. Kita coba pakai metode yang pertama, metode substitusi. Jadi dimisalkan dulu. Dari dua bentuk ini, yang lebih kompleks adalah yang ini, yang pangkat min 7. Jadi ini yang kita misalkan U. So, U-nya sama dengan 5x kuadrat min 2x plus 6. Ini kita turunkan jadi DU, yang ini kita turunkan jadi 10x min 2 dx. Kemudian ditentukan dx-nya sama dengan du per 10x min 2. Kalau sudah ketemu dx-nya, tinggal soalnya ini tadi kita substitusikan, kita ganti 5x min 1 tetap tulis dulu. Yang 5x kuadrat min 2x plus 6 kita ganti jadi U pangkat min 7. dx-nya kita ganti dengan du per 10x min 2. Oke. Perhatikan ini 5x min 1, di sini 10x min 2, berarti bisa disederhanakan. Kita coret ini 1, ini 2. Ya. Jadi bisa kita tulis ulang dalam integral 1 per 2 U pangkat min 7 du. Hasilnya sama dengan setengahnya ditulis dulu dikali dengan integral dari U pangkat min 7 berarti 1 per min 7 ditambah 1 U pangkat min 7 ditambah 1 plus C. Hasilnya setengah dikali 1 per min 6 ya. Berarti min 1 per 12 U pangkat min 6 ditambah C. Sama dengan
Biasanya hasil akhir itu harus dalam bentuk pangkat positif. Karena ini pangkatnya negatif, berarti kita rubah ke bentuk pangkat positif dulu. Min 1/12 U pangkat 6 plus C. Kalau sudah selesai, baru U-nya kita ganti lagi dengan yang dimisalkan tadi. Sama dengan min 1/12, U-nya kita ganti 5x kuadrat min 2x plus 6 pangkat 6 plus C. Oke, ini adalah jawaban akhirnya. Panjang ya. It's okay. Sekarang kita coba pakai cara yang kedua. Langsung ke sini aja. Jadi tetap dirubah ke bentuk perkalian dulu ya. Kalau bentuknya ini pecahan, kita rubah ke bentuk perkalian. Integral dari 5x min 1 dikali 5x kuadrat min 2x plus 6 pangkat min 7 dx sama dengan, tulis dulu seperti soalnya. Jadi ada 5x min 1 dikali 5x kuadrat min 2x plus 6 pangkatnya min 7 ditambah 1. Yang ini kita bagi dengan pangkatnya tadi, min 7 ditambah 1. Yang ini kita bagi dari turunan yang di dalam kurung. Ini kalau kita turunkan hasilnya adalah 10x min 2. Oke. Ya, ini bisa kita sederhanakan, kita coret. Ini ada 1, di sini ada 2. Jadi hasil akhirnya 1 per ini min 6. Kalau kita kalikan dengan 2 berarti min 12. Dalam kurung 5x kuadrat min 2x plus 6 pangkat min 6 plus C-nya jangan lupa. Karena pangkatnya masih min, berarti kita rubah ke bentuk pangkat positif. Min 1/12 dikali 5x kuadrat min 2x plus 6 pangkat 6 plus C. Selesai, sama hasilnya. Untuk soal yang terakhir, yang nomor 5, soalnya adalah integral dari x kuadrat plus 2 per akar x pangkat 3 plus 6x plus 1 dx. Kalau integral berarti kita harus rubah dulu ke bentuk perkalian. Jadi ini kita naikkan, hasilnya integral x kuadrat plus 2 dikali, kita rubah ke bentuk perkalian dulu. Ada x pangkat 3 plus 6x plus 1. Karena akar berarti pangkat setengah, tapi karena tadi di bawah menyebut berarti jadi min dx. Oke. Kalau sudah ke bentuk perkalian tinggal kita misalkan. Sama ya, kita pakai metode substitusi dulu. Kita misalkan U-nya sama dengan ya x pangkat 3 plus 6x plus 1. Kemudian kita turunkan, ini ada du, yang ini kita turunkan jadi 3x kuadrat plus 6 dx. Kita cari dx-nya. Jadi dx sama dengan du per 3x kuadrat plus 6. Kalau sudah dimisalkan, baru kita substitusikan ke soal asalnya. Tulis x kuadrat plus 2 dikali, karena ini tadi sudah dimisalkan, berarti kita tulis u pangkatnya min setengah, dx-nya kita ganti dengan du per
3x kuadrat plus 6. Oke. Jadi biasanya kalau untuk integral substitusi ini pasti bisa kita coret, bisa kita sederhanakan. Kalau kita sederhanakan berarti di sini ada 3, ini ada 1. Oke. Jadi sama dengan integral 1/3 U pangkat min setengah du. Tinggal dihitung, berarti 1/3 dikali dengan integral U pangkat min setengah, jadinya 1 per pangkatnya min setengah ditambah 1 U pangkat min setengah ditambah 1 plus C. Hasilnya 1/3 dikali 1 per min setengah ditambah 1 itu setengah U pangkat setengah plus C. Oke, hitung. 1 dibagi setengah berarti 2. Kalau dikalikan 1/3 berarti 2/3 U pangkat setengah plus C. Sama dengan 2/3 U-nya diganti lagi dengan X pangkat 3 plus 6X plus 1 pangkat setengah plus C. Karena pangkat setengah itu bisa kita nyatakan dalam akar, kita rubah ke bentuk akar. Jadi 2/3 akar X pangkat 3 plus 6X plus 1 plus C. Selesai. Ini adalah jawaban dari soal yang nomor 5. Oke, terus kita coba pakai yang metode yang kedua tadi. Semoga lebih sederhana. Integral dari x kuadrat plus 2 dikali x pangkat 3 plus 6x plus 1 pangkat min setengah dx sama dengan, tulis seperti soal, x kuadrat plus 2 dikali dengan x pangkat 3 plus 6x ditambah 1 pangkatnya ada min setengah ditambah 1. Ini per min setengah ditambah 1. Yang ini kita per turunan dari ini. Jadi 3x kuadrat plus 6. Oke. Pasti bisa kita sederhanakan. Yang ini 1, yang ini 3. Jadi hasilnya sama dengan ini 1 dibagi setengah itu 2 per masih ada 3 x pangkat 3 plus 6x plus 1 pangkat min setengah tambah 1 itu setengah. Oke, plus C nya jangan lupa, karena pangkat setengah bisa kita rubah ke akar, tinggal diganti saja. 2/3 akar dari x pangkat 3 plus 6x plus 1 plus C. Selesai. Oke, tak kasih bonus satu nomor lagi ya. Ini tampil dari soal LKS halaman 53. Perhatikan soal yang nomor 16. Hasil dari integral x kuadrat plus 2 dikali x pangkat 3 plus 6x plus 1 pangkat setengah dx adalah. Oke. Saya tulis ulang dulu soalnya. Integral x kuadrat plus 2 x pangkat 3 plus 6x plus 1 pangkat setengah dx sama dengan, langsung kita pakai cara yang kedua aja ya. Jadi tulis lagi x kuadrat plus 2 dikali dengan x pangkat 3 plus 6x plus 1 pangkat setengah. Jangan lupa pangkatnya tambah 1. Yang ini dibagi setengah plus 1 juga. Yang ini dibagi dengan turunan dari yang di dalam kurung.
Jadi 3x kuadrat plus 6. Oke. Ya. Bisa disederhanakan. Yang ini 1, yang ini 3. Jadi sama dengan, hampir sama kayak yang tadi, nggak apa-apa. Ini 1 dibagi 3/2. Berarti 2/3. Yang ini x pangkat 3 ditambah 6x plus 1 pangkat 3/2 ya. Per 3. Oke. Jadi hasilnya 2/9 x pangkat 3 plus 6x plus 1 pangkat 3/2. Plus C-nya jangan lupa. Oke. Sebenarnya sudah sampai sini, ini sudah merupakan jawaban. Tapi karena soalnya pilihan ganda, jadi kita harus menyesuaikan ke pilihan jawabannya. Karena tidak ada, berarti ini harus kita rubah dulu. Sama dengan 2/9. Oke, untuk yang bentuk x pangkat 3 plus 6x plus 1 pangkat 3/2 nya kita rubah. Kalau 3/2, 3 dibagi 2 itu kita memperoleh 1. Jadi ini kita tulis dulu. X pangkat 3 plus 6x plus 1 pangkat 1. Ini sisa 1/2. Jadi 1/2. Karena setengah, jadi langsung saja dirubah ke bentuk akar x pangkat 3 plus 6x plus 1. Jadi di sini pangkat 1, yang ini pangkat setengah. 1/2 sama dengan 3/2 plus C. Ini adalah jawabannya. Berarti jawabannya adalah A. Oke, seperti itu. Ini untuk pembahasan yang integral substitusi. Untuk yang selanjutnya nanti akan kita bahas tentang integral parsial. Oke, bye.